semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Nah, di sini kami akan berbicara tentang peradilan, sejarah peradilan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Nah, di sini saya bersama dengan teman saya yaitu Abdi dan juga Rizal kita akan berbincang tentang apa sih peradilan yang ada di Indonesia, apa saja perkembangannya dari masa ke masa. Nah, benar banget bisa mengobrol soal sejarah peradilan Islam hari ini. Nah, saya juga sangat antusias sekali untuk membahas mengenai sejarah peradilan Islam yang dimana dari masa ke masa tentunya pasti mengalami perubahan-perubahan mengenai sistem peradilan itu sendiri. Nah, karena dua teman saya juga setuju dengan pembahasan pada kali ini, kita langsung aja mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peradilan Islam? Kalau kita lihat dari istilahnya, peradilan dalam bahasa Arab itu bisa disebut al-qadha. Artinya itu memutuskan atau menetapkan hukum. Sedangkan qadhi itu berarti orang yang memutuskan perkara. Nah, betul sekali. Istilah peradilan Islam itu adalah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menegakkan keadilan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi bukan sekedar hanya sidang saja, tapi juga bagian dari upaya untuk mencari keadilan di dalam tengah masyarakat itu sendiri. Nah, menarik nih. Lalu apa aja sih ruang lingkupnya dalam hukum Islam itu? Ruang lingkup itu luas banget. Nah, dalam hukum Islam ada dua aspek besar. Yang pertama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum muamalah itu mengatur hubungan antara manusia, termasuk pernikahan, waris, pidana, perdata, sampai tata negara. Nah, selain itu juga itu ada yang namanya perbedaan antara fatwa dengan qadha, yang dimana fatwa itu bersifat sebagai anjuran dan tidak mengikat. Nah, qadha itu sendiri adalah putusan hakim yang dimana putusan itu harus dipatuhi dan tidak boleh diingkari. Nah, dalam ini peradilan Islam ini, sistem peradilan ini sangat menekankan keadilan yang berkekuatan hukum. Nah, jadi sejak awal memang benar konsep peradilan itu sudah komprehensif ya, mencakup aspek moral, sosial, dan juga hukum sekaligus. Nah, sekarang gimana sih kok bisa kita tuh mundur jauh sebelum kita sekarang kembali aja ke mundur jauh sebelum Islam itu datang. Nah, bagaimana sih sistem peradilan di masa pra-Islam itu sendiri atau sebelum masa Islam itu datang ke Indonesia? Nah, sebenarnya sistem peradilan itu sudah dikenal itu sejak zaman Nabi Adam, yang dimana beliau itu dianggap sebagai hakim pertama dalam memutus suatu perkara. Nah, jadi konsep penyelesaian sengketa itu sudah sejak awal ada atau mengikuti sejarah manusia itu sendiri. Lalu pada bangsa Romawi, Persia, Mesir kuno sudah ada lembaga peradilan formal. Mereka itu pakai bukti berupa saksi, sumpah, dan tertangkap basah. Hakimnya itu dituntut punya akhlak baik, bijaksana, dan mandiri, mirip prinsip hakim pada Islam. Jadi gitu ya. Nah, kalau di Jazirah Arab sendiri, bagaimana sistem pada waktu itu sih? Nah, ini di masa jahiliyah itu sudah peradilan itu sudah ada, tapi masih sangat sederhana, yang dimana setiap wilayah itu memiliki hakimnya sendiri dan aturannya sendiri. Bahkan penyelesaian sengketa atau perkara itu bisa jadi dengan
hukum adat ataupun hukum-hukum yang berlaku di wilayah itu sendiri. Persidangan itu bisa dilakukan di bawah pohon, di pasar, di depan masjid atau di mana itu. Tapi seiring waktu mereka itu mulai membangun tempat khusus. Salah satunya yaitu Darun Nadwa di Mekah yang menjadi tempat bermusyawarah dan pengadilan itu. Jadi gitu ya, sebelum Ya. di Jazirah Arab belum Islam itu ada ya. Nah, menarik juga. Jadi walaupun sebelum mengenal wahyu, nah masyarakat sudah punya rasa keadilan dasar yang menjadi pedoman mereka dalam bersosial ataupun bermasyarakat. Nah, hanya saja belum berdasarkan petunjuk ilahi. Nah, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Pada masa Rasulullah, bagaimana sistem peradilan Islam mulai terbentuk saat itu pada masa Rasulullah? Rizal, kita sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Oh iya Oke, ya. siap. Karena Baik, di kita- sini pada masa Rasulullah itu terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah itu umat Islam itu masih lemah dan belum punya pemerintahan. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Islam itu membentuk sistem kenegaraan lengkap, termasuk lembaga peradilan itu. Nah, benar sekali. Dan di mana Rasulullah itu adalah sebagai kepala negara sekaligus hakim tertinggi dalam peradilan Islam pada saat itu. Nah, beliau ini memegang 3 kekuasaan seperti yang sekarang itu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang dimana Rasulullah itu tidak pernah ada yang berani untuk menyalahgunakan karena beliau itu maksum atau terlindungi dari doa. Dari dosa Iya, mungkin ya mas dosa, ya? Dok. Iya. Jadi gitu ya, menarik sih. Jadi masa pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah itu semua keadilan ataupun persidangan itu dijalankan oleh Rasulullah ya. Ya, benar. Nah, lalu bagaimana sih sumber hukumnya? Sumber hukum dari hukum-hukum yang berlaku pada masa Rasulullah tersebut. Nah, dalam sumber-sumber hukum itu ada dua sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quran dan ijtihad Nabi. Nah, jika wahyu belum turun, Rasulullah itu beristihad sendiri. Contohnya ketika memutuskan perkara, yaitu tanpa wahyu, itu beliau menggunakan analisis akal dan prinsip keadilan. Nah, Rasulullah itu juga menerapkan prinsip mendengar dari pihak sebelum memutuskan pembuktian, dilakukan lewat saksi, sumpah, dan bukti nyata. Dan beliau juga sangat disiplin dalam memutuskan perkara. Saat itu hakim dilarang untuk memutuskan perkara oleh Rasulullah ketika hakim itu dalam keadaan marah, lapar, ataupun sedang mengantuk. Itu. Jadi gitu ya. Ya, Pada masa zaman Rasulullah. Bahkan dalam persidangan juga Rasulullah itu tidak menganjurkan para hakim dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan marah, ya. karena hal tersebut mungkin dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil ya. Nah, iya. Katakan Nah. itu. Terus gimana sih dengan lembaganya pada masa itu? Apakah sudah ada lembaga kayak sekarang, yudikatif, legislatif, seperti itu? Pada masa itu belum ada itu yang namanya lembaga yudikatif itu. Nah, Jadi ada 3 lembaga utama pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu Qadha, Hisbah, dan Muzalim. Nah, Qadha itu biasa itu yang disebut peradilan umum. Sedangkan Hisab itu pengawasan moral dan pasar. Sedangkan Muzalim itu pengadilan bagi rakyat yang terzolimi pejabat itu. Nah, Rasulullah itu sendiri
sering turun ke pasar-pasar ataupun ke tempat lain gitu untuk mengawasi perilaku sosial yang mungkin menurut Rasulullah itu sangat curang atau sangat lenceng dari apa yang sudah ditentukan di dalam mungkin Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi pengawasan sosial itu sudah ada sejak masa Rasulullah itu sendiri. Gitu. Bahkan di masa Rasulullah itu pengawasan dalam hal peradilan itu sangat benar-benar ketat ya. Ya, Bahkan sampai Rasulullah itu terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi. Ya, Nah, itu pada masa zaman Rasulullah. Nah, ketika zaman dinasti Umayyah itu seperti apa sih peradilan sistemnya? Nah, ketika sudah ada dinasti Umayyah itu, di masa ini kan sudah ada para khalifah-khalifah ya. Nah, khalifah ini itu mengangkat kodi setiap wilayah atau setiap daerah. Nah, para kodi ini kebetulan diberi kebebasan untuk berijtihad, tapi tetap harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri sebagai dasar hukumnya gitu. Dalam dinasti Umayyah itu 3 lembaga utama itu masih sama, yaitu Qadha, Hisbah, dan Muzalim. Tapi struktur itu dan fungsi mereka itu sudah jelas, yaitu Qadha itu menangani perkara perdata dan pidana, sedangkan Hisbah itu mengawasi pasar, dan Muzalim itu mengadili pejabat yang berbuat zalim. Nah, pada masa itu berarti sistem peradilan itu benar-benar sudah terstruktur ya. Ya, Bahkan sampai sudah dibedakan kelas-kelasnya. Oke, nah betul sekali ya. Salah satu kodi terkenal adalah Suraih Al-Qadi. Beliau itu hakim yang adil bahkan terhadap khalifah sekalipun. Putusannya itu bisa dapat dijadikan sebagai contoh integritas hakim dalam Islam pada masa itu. Nah, itu pada masa dinasti Umayyah. Nah, gimana kalau masa Umar bin Khattab? Umar bin Abdul Aziz, ding. Ya. Kalau Umar bin Abdul Aziz, beliau itu kan dikenal sebagai khalifah yang sangat adil. Ya. Seperti apa sih sistem peradilan pada masa Khalifah Abdul Aziz tersebut? Dalam Umar bin Abdul Aziz ini memperkuat 2 lembaga penting, yaitu Hisbah dan Muzalim. Hisbah ini itu bertugas mengawasi seperti yang dinasti Umayyah itu, seperti moral, pasar, dan keadilan sosial. Sedangkan Muzalim itu yaitu menangani penyalahgunaan kekuasaan. Ya, sangat betul sekali ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini juga tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW, yang dimana beliau itu juga suka sekali turun langsung untuk mengawasi mungkin di pasar gitu. Ketika ada pedagang pasar yang curang, itu dia langsung menegur, dan juga ketika ada perampasan hak masyarakat juga dia membantu. Bahkan beliau itu menolak ketika diberikan hadiah oleh pejabat, karena beliau pikir ketika dia menerima hadiah itu akan menurunkan sebuah integritas beliau sebagai hakim atau penegak keadilan itu sendiri. Oke, jadi Khalifah Abdul Aziz ini benar-benar dia menerapkan hukum Islam itu sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah. Betul sekali. Bahkan dia sampai mencontohkan teladan Rasulullah, yaitu langsung turun ke lapangan, melihat langsung, mengecek langsung apa yang terjadi di masyarakat. Bahkan sampai beliau juga nggak mau ya sampai menerima hadiah, karena untuk menghindari fitnah bahwasannya itu adalah suap. Nah, bagaimana sih dengan dinasti Abbasiyah? Nah, aku dengar itu sistem peradilan di masa dinasti Abbasiyah itu lebih modern dari dinasti-dinasti sebelumnya. Nah, iya benar sekali itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu membentuk jabatan Qadhi dan Al-Hudad semacam ketua Mahkamah Agung. Jadi di sini terdapat perubahan yang begitu signifikan dari
sebelum-sebelumnya gitu, peradilan Islam sebelumnya. Jadi di sini mungkin lebih terstruktur lagi gitu. Nah, setiap wilayah itu punya kodi sendiri dan mereka itu mengikuti mazhab yang ada di daerah itu. Nah, seperti contohnya yaitu seperti Hanafi itu ada di Merak, Irak, sedangkan Maliki itu di Syam dan Syafi'i di Mesir. Nah, ini pada masa ini juga itu lahir lembaga sosial hukum seperti pengadilan wakaf, wasiat, anak yatim, dan lembaga sosial lainnya. Nah, artinya hukum Islam itu makin kompleks dan terorganisasi dengan baik dari masa ke masa. Gitu. Jadi pada dinasti ini sudah terlihat sistem hukum yang benar-benar membedakan dari sistem yang sebelum-sebelumnya ya, Iya, betul. Sangat. dan lebih struktur dalam pemerintahan. Ya. Nah, itu kan setelah beberapa dinasti yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita ini langsung masuk ke peradilan Islam di kerajaan Indonesia. Nah, Islam ini sistem peradilan sudah masuk ke Indonesia nih. Ya. Nah, kira-kira kerajaan-kerajaan Indonesia itu gimana sih sejarahnya pada masa dinasti tersebut, pada masa Islam masuk ke Indonesia? Nah, sebelum Islam datang di Nusantara itu sudah ada dua sistem. Yang pertama yaitu peradilan perdata dan yang kedua yaitu peradilan padu. Nah, peradilan perdata ini itu menangani urusan raja dan bangsawan. Sedangkan peradilan padu itu urusan rakyat biasa. Nah, ketika Islam itu sudah masuk abad ke-7 Masehi, itu mulai muncul sistem tahkim. Itu yang dimana sistem tahkim itu adalah menunjuk tokoh bijak dan tokoh yang sangat bijaksana untuk memutus perkara, lalu berkembang ke al-ahli, wal akadi, dan akhirnya tauliyah, di mana hakim itu diangkat resmi oleh kerajaan itu sendiri. Jadi di masa kerajaan di Indonesia itu sistemnya hampir-hampir sama seperti pada masa-masa khalifah, pada masa Rasulullah, tapi lebih ke sistem yang lebih disekat-sekat ya. Ya, benar. Nah, gimana sih kalau misal penerapannya? Kalau di zaman Rasulullah, zaman khalifah-khalifah sebelumnya itu kan sistemnya hampir-hampir sama lah. Ya. Dan juga mungkin yang di Indonesia itu mungkin lebih bisa mengadopsi dan lebih bisa modernisasi dari sistem sebelumnya. Nah, di Samudra Pasai itu hukum Islam itu ditegakkan secara ketat. Bahkan anak raja pun itu dirajam ketika ketahuan berzina. Nah, di sini itu sudah ada sistem peradilan berjenjang, Mahkamah Agung, Oleh Bala, dan Geocek. Nah, sedangkan di kerajaan Mataram itu Sultan Agung itu memasukkan hukum Islam ke dalam peradilan kerajaan itu melalui pengadilan Serambi, yang dimana pengadilan Serambi itu sendiri itu intinya dipimpinlah oleh seorang penghulu dan ulama, yang dimana raja itu tidak boleh memutuskan perkara itu tanpa nasihat dari penghulu dan atau ulama itu sendiri. Nah, sedangkan di Aceh itu sistem peradilan itu lebih kompleks. Nah, mulai dari GOC yaitu tingkat kampung, selanjutnya Ulu Balang yaitu banding, yaitu Panglima Segi, hingga Mahkamah Agung Kerajaan. Bahkan ada jabatan Malikul Adil dan orang kaya Sri Paduka Tuan sebagai hakim tertinggi dalam kerajaan Aceh itu. Nah, soalnya itu ada di kerajaan Banjar ya. Kerajaan Banjar itu hukum Islam itu masuk itu sudah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang Sultan Adam. Nah, dalam undang-undang itu ada 31 pasal kurang lebih. Itu mengatur mengenai pidana, agraria, peradilan, dan perdagangan. Nah, ini undang-undang inilah
salah satu bentuk tertulis pertama hukum Islam di Indonesia. Itu. Jadi seperti itu ya. Ternyata hukum Islam di Indonesia itu sudah sangat matang, bahkan Ya. sebelum bangsa Belanda atau bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk menjajah. Nah, dari perjalanan panjang ini, dari hal-hal yang sudah kita bahas dari pertama sampai dinasti bahkan sampai hukum Islam itu ada di Indonesia. Nah, kita bisa ambil tentang penjelasan apa pelajaran yang bisa kita ambil tentang peradilan Islam di Indonesia ini. Nah, pelajaran yang penting dalam perjalanan panjang yang sejarah tadi, yang paling penting itu peradilan Islam itu selalu berorientasi pada keadilan, hukum kekuasaan, baik di masa Rasulullah maupun di kerajaan Islam Nusantara. Nah, hukum itu ditegakkan tanpa pandang status. Nah, benar sekali. Hukum itu ditegakkan tanpa pandang status, yang dimana Islam itu sendiri selalu memandang keadilan itu adalah sebagai fondasi awal untuk masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena dalam ketika sistem peradilan itu baik, maka itu berarti lahir atas nilai kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab sendiri itu, Mas. Nah, jadi jelas ya, Ya. hukum Islam itu bukan hanya kumpulan aturan, tapi sistem moral dan sosial yang menuntut manusia menuju keadilan sejati. Nah, kita sudah sampai di akhir segmen. Sangat luar biasa sekali pembahasan pada hari ini, karena kita juga syuting di outdoor ya. Ya. Ini juga benar udah sekali. mendung, Mendung. jadi kita langsung tutup saja pada podcast pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih kepada Rizal dan juga Abdi Baik, Sama-sama. sama-sama, Mas. sudah berkenan hadir untuk berbincang-bincang mengenai peradilan Islam di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.